namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Selama kurang lebih 10 tahun membuat Marning menjadi tumpuan penghasilan bagi Sukijah dalam membesarkan kedua buah hatinya, Muhammad Solikin dan Ahmad Sahlan. Ia tak pernah menyangka orang yang paling ia percaya telah tega meninggalkannya saat dirinya justru tengah berada dalam situasi yang sulit. Namun demi anak-anaknya, ia coba kuatkan tekad untuk terus melangkah meski harus tertatih. Terus ada bojo niku terusan kan sepeda niku sing pertama kula gada larek sing Solikin niku bakdo selapan nggih ditilar mpun niku pun ditilar kali tahun mantuk terus kula gada malih niki lan niki gada malih jalan niki terus sekawan wulan ditilar malih ngantos sak mriki niku. Untuk membuat camilan berbahan dasar jagung ini, pertama-tama ia harus memilah biji jagung dengan diayak. Dengan begitu hanya jagung dengan kualitas baik saja yang akan terolah nantinya. Ya, jenis jagung yang ia gunakan ini memang hanya jagung lokal dengan kualitas menengah. Jagung yang telah bebas dari segala residu kemudian direbus menggunakan larutan kapur sirih. Larutan ini berfungsi untuk mengupas kulit ari pada bulir-bulir jagung agar pada pengolahan selanjutnya jagung dapat mereka dengan baik. Di samping itu, kapur sirih juga berfungsi membuat marning menjadi renyah dan empuk. Meski sangat sederhana, mengolah marning tetap memerlukan ketelatenan dan kesabaran. Untuk mendapatkan marning yang siap dikonsumsi dengan cita rasa sempurna, Sukijah memerlukan waktu sekitar 4 hari. Pada tahap pertama saja, ia memerlukan waktu 2 hingga 3 jam untuk merebus jagung sampai kulit arinya menjadi lunak dan mudah dikupas. Lamanya waktu yang diperlukan untuk merebus jagung membuat Sukijah harus mendapatkan kayu bakar yang keras dan tahan lama. Oleh karena itu ia sengaja membeli sisa kayu dari para pengrajin kapal di sekitar Kecamatan Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Biasanya kayu yang digunakan adalah jenis kayu jati. Setelah matang, jagung kemudian dicuci atau yang di masyarakat setempat disebut dengan digocek. Ketika menggocek jagung, banyak tenaga yang harus Sukijah keluarkan, karena ia harus memastikan kulit ari jagung terkelupas dengan sempurna. Tahap pencucian ini juga bertujuan untuk menghilangkan zat kapur yang melekat pada bulir-bulir jagung selama proses perebusan sebelumnya. Sukijah juga harus terus membilasnya berkali-kali, hingga jagung terasa kesat atau tidak licin saat disentuh. Setelah benar-benar bersih, jagung kemudian direbus kembali selama kurang lebih 6 jam. Pada perebusan tahap kedua ini, perbandingan antara jagung dengan air yang diperlukan adalah 1:3. Namun selama proses perebusan, Sukijah biasa menambahkan air secara bertahap. Jika sudah mulai surut, air ditambahkan lagi, hingga jagung benar-benar empuk dan merekah.
Bila waktu perebusan telah memasuki jam ketiga, Sukijah kemudian menambahkan garam. Hal ini bertujuan untuk menambah cita rasa pada marning buatannya. Setelah ditiriskan, jagung hasil rebusan kemudian siap untuk dikeringkan. Proses pengeringan jagung ini sangat tergantung pada cuaca. Pada cuaca cerah, Sukijah hanya perlu menjemur jagung dari pagi hingga sore. Namun terkadang ia harus menunggu selama 3 hari agar jagungnya dapat kering dengan sempurna. Dalam membuat marning, Sukijah juga biasa berbagi tugas dengan Lasminah ibunya. Nggih, nek entes atas nika kula enjing ngoten niku kula tempeken ngeler jagung. Terus nggoni manuk niku kali ngoceki bawang, mlototi kacang. Sak mangke terus nggih ngrencangi nyebuk-nyebukake geni napa ngoten niku. Terus dalu niku ngungkusi ngadahi marning ngoten niku. Tidak hanya itu, jika musim penghujan datang, Sukijah seringkali tak dapat menjemur jagungnya. Ia pun harus menghadapi kenyataan, kala bulir-bulir jagungnya menjadi basi dan lengket, sehingga tidak dapat diolah. Agar lebih gurih, marning membutuhkan tambahan bumbu. Sederhana saja, yakni irisan bawang putih dan juga garam. Bawang digoreng selama sekitar 5 menit hingga berubah warna menjadi kecoklatan dan kering. Setelah jagung kering dengan maksimal, proses pengolahan pun berlanjut pada tahap penggorengan. Minyak yang digunakan harus dalam kondisi benar-benar panas. Hal ini dilakukan agar jagung dapat matang dan mengembang dengan maksimal. Saat menggoreng, jagung juga harus terus diaduk hingga seluruh bulirnya benar-benar matang merata. Waktu untuk menggoreng jagung pun tidaklah lama, hanya sekitar 5 menit hingga jagung berubah warna menjadi kecoklatan. Pada masyarakat Rembang, marning seperti buatan Sukijah ini umumnya disebut dengan marning mekrok atau marning yang mengembang. Jagung merupakan salah satu makanan yang mengandung asam folat sehingga baik dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui. Marning yang telah digoreng kemudian diberi garam sebagai penambah rasa. Serta tidak lupa taburan bawang putih goreng. Ya, aroma sedap dan gurihnya bawang ini akan semakin meningkatkan cita rasa marning buatan Sukijah. Sukijah biasa mengemas marning jagung buatannya menjadi 2 jenis kemasan. Hal ini bertujuan agar ia lebih mudah membagi marning sesuai dengan keperluan pelanggannya nanti. Yang pertama adalah kemasan kecil berisi sekitar 3 sendok makan marning. Kemasan ini biasanya untuk meladeni pedagang borongan yang membeli marning Sukijah untuk dijual kembali. Dan yang kedua adalah kemasan sedang dengan bobot sekitar 200 gram untuk melayani pelanggan eceran. Sebagai tambahan pemasukan, ia juga biasa menjajakan kacang bawang serta kedelai goreng. Sebuah pasar tradisional di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang inilah tempat Sukijah selama ini mengadu nasib. Untuk sampai ke pasar, wanita 53 tahun ini harus merogoh kocek Rp2.000 sebagai ongkos menumpang minibus. Jumlah yang mungkin tak seberapa, namun sangat berarti bagi Sukijah. Nempel tenggine niku wae kanca-kanca. Wong dereng gadah panggenan. Nek kula nempel derek dodol nempel tenggine tiyang,
Terus kula bayar sampun gangsal Rp100 per hari ini. Biasanya Sukija berjualan dari pukul 6 hingga 9 pagi. Sebab disitulah waktu puncak ramainya pembeli. Ia juga selalu berusaha datang sebelum para pembeli tiba. Jika ia datang terlambat atau lewat dari pukul 9, maka kesempatan untuk menjual marning sebanyak-banyaknya bisa berlalu begitu saja. Uang hasil penjualan ini juga tak bisa seluruhnya ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagiannya masih harus ia sisihkan untuk modal berdagang di keesokan hari. Ya, demi keluarga tercinta, Sukija memang tak hanya harus pintar membagi waktu, tapi juga mengatur uang agar kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi. Mulai Senin ngoten niku nggih terus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ngoten. Kesa terus mawon. Lah sak mangke nek pun kesel nggih kandel.